Anda bisa bayangkan, private jet belum selesai, iya kan, belum tuntas, ya kan, siapa yang apa macam-macam, tiba-tiba mereka nganggap semua kritikan itu adalah lelucon gitu loh. Di tengah begitu banyak orang yang mulai jengkel, mulai bertanya-tanya ya, mulai pernyataan antara sikap dan pernyataan mereka begitu banyak yang kontradiktif, ya kan, kemana-mana misalnya Pak Jokowi mengatakan, ya kan, hiduplah sederhana, saya jengkel melihat ASN-ASN yang pamer-pamer. Saat yang bersamaan keluarga mereka memperlakukan itu. Mengapa cuma keluarga presiden saja yang dikejar-kejar, bukan keluarga ini? Ini cara berpikir apa? Kalau begitu, kalau Anda mau jangan hanya keluarga Anda yang dikejar-kejar, ya Anda jangan jadi presiden. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama, program Buka Kartu. Kemarin Kaisang, anak Presiden Jokowi datang ya berkampanye bersama-sama dengan tim yang didukung di Tangerang. Dan yang ramai kemudian adalah karena menggunakan rompi tulisannya Anak Mulyono. Nah sebelumnya juga Bobi dalam sebuah event publik juga secara terbuka mengatakan kami keluarga Mulyono. Ya, belum lagi kita ngomong soal Gibran yang terkait dengan isu akun di Kaskus Fufu Fafa yang trennya atau kecenderungannya kok kelihatannya semakin menuju kenyataan gitu ya, dan itu terbukti ketika beberapa konten ya di akun Fufu Fafa itu dihapus. Nah tentu penghapusan konten itu kan menjadi pertanyaan, kenapa dihapus kalau bukan dia gitu ya. Nah untuk membahas soal fenomena anak presiden yang sudah cukup menghebohkan ini, kita akan mendiskusikannya dengan Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Kita sapa dulu Bang Ray. Bang Ray apa kabar? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kemarin katanya dari pusat kopi di Sumatera Utara. Ya, saya kebetulan ada agenda bersama dengan penyelenggara pemilu di di Mandailing Natal, dan beruntungnya saya diperkenalkan dengan pusat pengadaan kopi di sana dalam bentuk mereka udah jadi koperasi. Nah menarik itu karena udah koperasi para pembuat kopi di sana, petani sama pembuatnya gitu. Nah saya diajak ke sana melihat bagaimana proses kopi Mandailing itu dibuat dan seterusnya itu menjadi langsung di packing gitu, dan dengan mereka sendiri. Nah ini bisnis yang real ya? Bisnis itu bisnis nyata, UMKM gitu ya. Pisang-pisangan bukan pisang-pisangan ya, bukan martabak-martabakan gitu ya. Ini real gitu, dan nggak bisa kayak nasib pisang atau nasib martabak gitu ya, karena bahkan untuk modal aja mereka susah ya kan. Nggak ada dukungan lagi. Nggak ada dukungan ya. Yang ada malah ancaman kan. Di sana ada sini ancaman tiba-tiba pemodal gede ya. Nimpe mereka macam-macam dan sebagainya. Bang Ray, soal rompinya Kaisang nih. Ini kan sebenarnya kita harus lihat dari spektrum yang agak panjang ya. Terkait misalnya dengan isu jet pribadi gitu ya, yang juga sempat heboh. Di KPK sendiri juga limbung sepertinya merespon itu karena sekarang ini mereka lempar-lemparan. Pimpinan KPK mengatakan kami tidak akan mengumumkan hasil telaah gratifikasi, sementara Pahala Deputi Pencegahan KPK yang juga cukup banyak bicara di publik soal isu jet Kaisang ini menyampaikan pimpinan KPK yang akan menyampaikan gitu ya soal analisis atau telaah gratifikasi. Nah publik marah besar ya dengan itu ya. Tapi kemudian direspon dengan sangat mengejutkan, di mana kemudian dalam satu event Kaisang menggunakan jaket atau rompi tulisannya Anak Mulyono, gitu ya. Putra Mulyono, gitu ya. Nah ini fenomena apa Bang? Kalau kita lihat ke belakang lagi, anak Pak SBY nggak begitu gitu ya, kemudian anak Gus Dur apalagi ya, anak Habibie juga nggak begitu gitu ya. Ini apa sih yang sebenarnya kita hadapi hari ini Bang? Karena menurut saya ya keluarga ini menganggap bahwa semua kritik itu adalah lelucon bagi mereka gitu loh Mas. Jadi mereka nggak pernah melihat bahwa kritik-kritik itu sebagai sesuatu yang penting disikapi dengan serius, disikapi dengan evaluasi diri gitu ya. Yang ada bagi mereka
tingkatannya cuma dua. Kalau dia nggak syirik, dia lelucon gitu loh. Makanya mereka menganggapnya santai aja, dan oleh karena itulah kemudian Anda bisa lihat hampir tidak ada perubahan yang jangankan yang kecil-kecil, apalagi yang drastis gitu ya, dari perilaku politik mereka sepanjang ini gitu. Nah, ini sebetulnya bukan gejala baru. Kita kenal dahulu waktu misalnya Gibran itu salah omong, lalu dipelesetkan orang menjadi Samsul, lalu justru mereka membuat sendiri meme-meme yang berhubungan dengan Samsul itu, dan mengklaim dirinya ya memang dia adalah Samsul macam-macam dan seterusnya gitu. Pada waktu itu cara mereka memperlakukan kritik itu ya memang masih ditanggapi dengan santai oleh publik. Ya, artinya mereka menganggap model menanggapi isu ya kritik dari luar dengan membuat lelucon dan meme-meme itu efektif ternyata untuk meredam, bahkan membuat arus balik kepada mereka yang mengkritiknya gitu ya. Nah, model itulah saya kira yang dipraktekkan kembali oleh Kaisang kemarin, mengingat pernah sukses ya di mana kritik ya macam-macam terhadap mereka itu dibuat guyonan gitu, lalu justru dipamerkan, tidak dihindari gitu ya. Akibatnya kemudian isu itu mereda sendiri, bahkan berputar balik kepada orang yang menyebut-nyebutnya itu, yang mereka nggak baca situasi berubah, kondisi berubah, perspektif publik berubah, sensitivitas orang berubah gitu. Nah itu menurut saya yang membuat kemudian alih-alih mereka mendapatkan hasil seperti sebelumnya yang Gibran melakukan pensamsulan itu gitu, yang terjadi orang makin jengkel gitu loh. Jengkelnya apa? Jengkel ini kok udah dikritik dengan cara apapun nggak mempan gitu loh. Makanya ya Anda jadi juga bertanya-tanya, ini mau pakai apa sih gitu. Saya juga di media sosial saya buat itu, saya menyatakan sangat menyesalkan tindakan seperti itu karena menganggap semua kritik-kritik publik diperlakukan mereka sebagai lelucon gitu ya. Nah, saya mengatakan begini, apakah mereka menunggu gerakan seperti 2208 itu tercipta dulu? Gitu loh kira-kira, supaya baru mereka mengerti bahwa ada sekian banyak orang yang mulai jengkel dengan perilaku keluarganya. Anda bisa bayangkan, private jet belum selesai, iya kan, belum tuntas, ya kan, siapa yang macam-macam, tiba-tiba mereka menganggap semua kritikan itu adalah lelucon gitu loh. Di tengah begitu banyak orang yang mulai jengkel, mulai bertanya-tanya ya, mulai pernyataan antara sikap dan pernyataan mereka begitu banyak yang kontradiktif, ya kan, kemana-mana misalnya Pak Jokowi mengatakan, ya kan, hiduplah sederhana, saya jengkel melihat ASN-ASN yang pamer-pamer, saat yang bersamaan keluarga mereka memperlakukan itu. Bahkan kalau dilihat tas istrinya yang mantunya ya kan, dan sebagainya itu. Bahkan itu ada yang seharga mobil itu. Ada yang lebih besar dari rumah kita ya kan, coba ya. Rumah kita juga harganya belum sampai segitu gitu ya. Belum selesai lagi. Belum selesai. Dan sebagainya gitu. Jadi itu aja mereka. Jadi selama ini mereka dimanjakan oleh situasi kritik itu. Kritik itu adalah sirik gitu ya. Kritik itu adalah lelucon gitu loh. Kenapa mereka sangat percaya diri, Bang? Pertama menurut saya yang salah nih dalam hubungan antara pejabat publik dan masyarakat. Iya. Pertama menurut saya kan selalu ada survei yang menyatakan tingkat kepuasan sekian gitu ya. Nah, tingkat kepuasan itu mereka baca sebagai pertahanan diri. Dukungan juga. Iya gitu, sehingga dengan begitu semarah-marah apa Adnan, semarah-marah apa Ray Rangkuti, kan cuma mereka berdua gitu. Mayoritas rakyatnya sih happy-happy aja, untuk apa setidaknya kita dari survei itu. Setidaknya dari survei itu. Kan baru kita berbicara tentang Kaisang yang pakai private jet, lalu muncul lagi tuh hasil survei. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi di Jawa Tengah mencapai hampir 80%. Kan selalu begitu, Pak. Gitu. Nah, saya nggak mempersoalkan apakah surveinya benar apa tidak gitu. Tetapi isu tentang tingkat kepuasan itu membuat dua hal bersikap yang
titik temunya sama. Di satu segi mungkin keluarga presiden percaya diri, lo mau bilang isu apa kek, faktanya rakyat 80% sekian nggak ada masalah kok gitu. Nah titik keduanya masyarakatnya, lo mau bilang apa kek keluarga presiden, faktanya kita puas kok kinerja presidennya gitu. Jadi titik temunya sama tuh. Ya. Gitu. Apakah ini juga ada kaitannya dengan data terbaru ya yang keluar gitu ya, Perlinsos yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi dari 2014 sampai hari ini ternyata totalnya sekitar 4.000 triliun. Ya. Apakah karena itu juga kemudian banyak Itu yang itu kalau kita masuk ke pertanyaan tingkat kepuasan itu. Nah, pernyataan ini membuat saya tertarik dengan mengatakan begini. Ini kan kita lihat semacam pola ya. Kalau benar tingkat 80% tingkat kepuasan kepada presiden, pertanyaannya kenapa sih bansos jor-joran diberikan menjelang pilpres? Buat apa? Ya kan? Tentu di luar yang sudah kewajiban negara, ya kan, untuk memberikan bansos itu. Tapi kan kita mendapat kesan selama menjelang pilpres itu ini udah jor-joran gitu loh, Mak. Intensitasnya tinggi, keterlibatan presidennya tinggi, tapi tingkat kepuasan 80%. Nah, bagi saya begini, kalau tingkat kepuasan Anda 80%, kan Anda nggak perlu lagi pakai model-model kayak gitu maksud saya. Kan? Atau sebaliknya, kalau mau kita pakai analisa itu, ya 80% itu terbangun karena lo jor-joran pakai bansos. Kan cuma itu dua kesimpulannya gitu loh menurut saya. Jadi kau jor-joran pakai bansos, ya tingkat kepuasan menjadi meningkat. Kalau kau berpikir lebih cendekiawan sedikit gitu ya, yang lebih negarawan sedikit, karena sudah tingkat kepuasan begitu tinggi, nggak perlu saya keluarkan begitu banyak dana. Di luar yang tentu wajib ya, yang wajib tentu harus kita keluarkan gitu. Nah, munculnya survei yang mengatakan tingkat kepuasan di Jawa Tengah 80% lagi, hampir 80% itu, saya khawatir itu pertanda mulainya lagi gitu loh, model yang dilakukan atau itu di pilpres kemarin. Berhubungan dengan kontestasi pilkada yang sudah mulai. Itu yang saya mau katakan, karena memang dikeluarkan sekarang. Jadi yang tiba-tiba memori saya muncul gitu loh Pak. Dulu survei-survei mengatakan tingkat kepuasan 80%, bansosnya tiba-tiba marah itu menurut saya. Apakah hal yang sama akan terjadi di Jawa Tengah? Kalau survei mengatakan tingkat kepuasan hampir mencapai 80%, tiba-tiba bansosnya merajalela itu menurut saya gitu. Karena kadang-kadang nggak make sense sebetulnya gitu ya. Anda bisa bayangkan dulu betapa besar perhatian orang pada kasus private jet, ya, betapa besar tingkat kepuasan kritik orang terhadap undang-undang pilkada kemarin di 2208 gitu ya, betapa besar perhatian orang terhadap melemahnya KPK gitu ya, betapa besar perhatian orang terhadap kebijakan-kebijakan yang mulai ada setidaknya 3 kebijakan yang dianggap tidak populer di tengah masyarakat, mulai dari soal UKT ya, kemudian yang gaji buruh yang dipotong tapera ya kan, terakhir adalah rencana ekspor pasir, dan bahkan itu bukan rencana lagi, sudah dibuka kan? Sudah dibuka ya kan. Jangankan yang masyarakat yang selama ini memang banyak mengkritik Pak Jokowi, bahkan para pendukung Pak itu Jokowi. Bukan pasir Bang katanya, tapi sedimen. Iya, banyak lah istilahnya ya kan. Jangankan mereka yang memang kritis terhadap Pak Jokowi selama ini yang menolaknya, bahkan partai-partai pendukungnya pun menolak. Kan misalnya soal ekspor pasir, Gerindra salah satunya yang paling terdepan menolak rencana ini. UKT bahkan Pak Prabowo secara terbuka mengatakan, ya kalau saya nanti udah dilantik ya saya akan evaluasi gitu. UKT mungkin ini. Maksudnya gitu. Karena sedimen ini di atas pasir Bang. Jadi kalaupun akhirnya dikeruk, tapi kena pasirnya ya kan susah membedakan. Ya itu kan, itu satu. Yang kedua itu udah pengalaman lah kita ya kan. Tiba-tiba misalnya yang dieksplorasi itu luasnya sekian, tapi ujung-ujungnya kita nggak tahu tuh, ya kan, kemana-mana gitu. Nah, iya, saya mau nyambung itu tadi. Jadi kok tiba-tiba di tengah jangankan yang selama ini memang kritis, yang pro Pak Jokowi pun menolak kebijakan itu, tapi kepuasan tetap 80%. Oke, nah itu pertanyaannya ya memang. Pas zaman Prabowo kita
mulai tanyalah lebih dalam ya, surveinya bagaimana. Bang Ray, ini soal kualitas seorang pejabat lah ya. Bagaimanapun kan bukan hanya Jokowi yang kita lihat ya, anak-anaknya pun kan para pejabat, ya. Ada pejabat publik bahkan seperti Gibran yang menjadi wali kota, ya. Bahkan sekarang jadi wapres terpilih ya. Ada Bobi yang juga jadi wali kota Medan dan sekarang maju sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Dan Kaisang juga jangan lupa, dia adalah ketua umum sebuah partai politik. Ya, di mana partai politik di Indonesia itu ya tentu saja akan sangat menentukan bagaimana desain sebuah negara itu akan dibangun dan akan diarahkan. Kabarnya Pak Jokowi itu kan menetapkan Indonesia Emas di 2034 gitu ya. Nah, dengan kualitas seperti ini Bang, sebenarnya publik bisa berharap apa dari proses yang kayaknya akan berlanjut nih? Mengingat mereka kan juga ada di pusaran lingkaran kekuasaan. Jadi kan ada pelesetan tuh yang disampaikan oleh publik sendiri. Ini sih bukan menuju Indonesia emas, tapi Indonesia cemas kata orang. Saya kira itu yang paling tepat. Dari setidaknya dua aspek ya. Kan Indonesia ini kan dibangun dari dua aspek, aspek ruhani dan aspek jasmani kan. Nah Pak Jokowi ini kan mengedepankan aspek jasmani alias ekonomi, pertumbuhan macam-macam lah di dalamnya. Yang rohani struktur macam-macam. Yang rohani ini adalah demokrasi, ya, penegakan hukum, HAM macam-macam dan sebagainya. Itu pemberantasan korupsi itu rohani bangsa ini. Kalau dilihat sekarang yang mau kita terima kayaknya pasca 20 Oktober ini adalah memang cemas itu. Kita secara ekonomi cemas karena kita udah baca di beberapa pernyataan ya hampir katanya seingat saya ya sekitar 5% kelas menengah kita itu udah drop ya kan menjadi masyarakat miskin gitu ya. Nah artinya ekonomi kita berat nih dilihat menjelang ke depan ini gitu. Kalau ruhani gak usah tanya, memang kita drop sekali. Memang diikat sebelum. Iya, udah butuh semacam reformasi kedua untuk mengembalikan ini kembali ke tahap berikutnya. Dan saya nggak terlalu yakin juga Pak Prabowo berminat untuk mengembalikan ini. Makanya ini butuh reformasi kedua. Karena kita semua berada dalam kondisi yang sama-sama memandang bahwa moral itu nggak penting gitu. Terakhir kemarin misalnya saya ditanya oleh kawan media yang terkait dengan rencana DPR, bukan rencana tapi putusan DPR yang membuat piagam atas kinerja mereka gitu loh. Saya katakan ini memang di eranya Pak Jokowi ini moral tuh jadi nggak penting gitu loh Mbak. Anda bisa bayangkan di mana moralnya mereka membuat piagam untuk diri mereka sendiri. Seperti Depok kemarin ya. Gak tahu lah contoh-contoh yang lain. Depok kan begitu Bang. Ada juga. Pemerintahnya itu memberikan award kepada pemerintahnya. Itu kemerosotan moral di mana-mana menurut saya. Ada orang yang merasa bangga mempiagamkan dirinya sendiri gitu. Sebagaimana orang bangganya seperti yang kita lihat gejala sekarang, menang melawan kota kosong dalam pilkada. Itu semua menunjukkan kemerosotan moral, kemerosotan substansialitas demokrasi kita gitu. Dan ini yang akan diwariskan oleh Pak Jokowi yang kalau ekonomi itu menurut saya Sinan ya, mungkin setahun 2 tahun bisa kita kembali. Tapi demokrasi yang merosot ini Anda butuh kerja keras ya untuk bahkan mungkin dengan pengorbanan yang nggak kecil gitu untuk mengembalikan itu kembali ke atas. Nah ini Bang, terakhir Bang, ini kan lagi-lagi kalau kita ngomong soal pembiaran ya terhadap perilaku Pak Jokowi, anak-anaknya, keluarganya gitu ya. Itu kan juga karena tidak ada mekanisme yang muncul untuk mengkritik mereka, terutama dari sirkulasi kekuasaan yang Jadi seakan-akan para politisi yang ada di lingkaran ini itu ya menikmati saja Bang. Ya. Semua itu gitu. Terutama menurut saya mereka yang sebetulnya basisnya satu aktivis kan, kedua cendekiawan yang masuk ke pusaran kekuasaan. Alih-alih menurut saya mereka menjaga
semangat reformasi ini. Yang terjadi adalah mereka melegitimasi tindakan-tindakan yang reformatik gitu loh, Pak. Misalnya nih, kembali kita ke kasus Kaisang yang private jet. Apa yang keluar dari istana? Kan bukan Kaisang. Itu keluarga Ibu Mega, keluarga Mahfud. Artinya secara tidak langsung kayak mengatakan, ya Kaisang boleh dong karena yang lain juga melakukan. Itu bukan cara pemimpin bekerja, bukan cara cendekiawan berpikir, bukan cara aktivis untuk menyelesaikan masalah. Yang ada itu adalah karena Kaisang adalah putra presiden, dia nggak boleh melakukan itu. Ya itu nggak boleh melakukan itu. Ini selalu nggak mempermaklumkan karena si A, si B, si C melakukan. Jadi selalu ada justifikasi. Iya, ya apa juga salahnya dengan keluarga saya? Mengapa cuma keluarga presiden saja yang dikejar-kejar, bukan keluarga ini? Ini cara berpikir apa? Kalau begitu, kalau Anda mau jangan hanya keluarga Anda yang dikejar-kejar, ya Anda jangan jadi presiden. Jadi ketua partai aja kan? Jadi menteri Menko Polhukam aja kan? Biar orang nggak terlalu lihat apa yang dilakukan oleh Anda sendiri. Lo Anda ini presiden. Presiden itu beda dengan ketua partai, beda dengan ketua DPR, beda juga dengan Menko Polhukam. Gitu loh kira-kira. Jadi jangan samakan dong diri Anda dengan yang lainnya. Tapi kalau Anda mau sama, ya Anda jangan presiden. Kan kalau mau pakai logika-logika yang kayak begitu kan bisa gitu. Tapi kan nggak mendidik publik ini gitu menurut saya. Yang mestinya keluar dari istana itu pernyataan yang bukan saja menyelesaikan masalah, tapi juga memberi efek pendidikan kepada masyarakat. Ini kalau cara berpikirnya kayak begitu tuh, loh kalau begitu petugas pegawai pajak macam-macam, ya boleh-boleh aja dong. Kan kira-kira gitu. Ini anaknya si A, si B, si C, nanti pamer, boleh-boleh aja dong. Anak presiden juga melakukan macam-macam, kan rusak itu menurut saya. Karena kita menormalkan perkara yang semestinya nggak boleh terjadi, hanya karena semua orang melakukannya gitu. Itu cara berpikir yang rusak dan itu diamini bahkan disambut dikampanyekan oleh mereka yang kita sebut tadi, ya aktivis, ya kan, kemudian juga cendekiawan, ya kan, yang buzzer ya, buzzer kita nggak bisa ngomong gitu, yang masuk ke dalam istana mestinya dari mereka lah, ya pernyataan-pernyataan yang memperlihatkan visi integritas sesuai dengan ini ya, visi reformasi itu keluar gitu. Baik anak presiden mau apalagi tentu ya kan, baik anaknya ketua partai, ketua DPR, Menko Polhukam ya, apalagi tentu saja anak presiden kalau melakukan tindakan yang dianggap mencederai integritas pejabat negara, itu harus cepat-cepat kami selesaikan. Oleh karena itu mestinya gitu ya, kita dorong ini semua dibuka oleh KPK. Ini sekarang mereka nggak menyampaikannya kepada publik gitu, termasuk di dalamnya misalnya soal Pufu Fafa, ya kan, diungkap. Apakah itu benar pernyataan sang anak ya atau tidak macam-macam. Jadi jangan lari sana lari berharap itu nanti akan dilupakan oleh masyarakat dengan memunculkan isu sana isu sini macam-macam. Nggak bisa begitu cara menyelesaikannya itu. Nah ini semua menurut saya ya kan kejadian karena lingkaran sekitarnya itu tidak mengkoreksinya, tapi justru ikut serta melegitimasi tindakan itu dengan berbagai perspektif. Kalau dia aktivis, ya dia akan berbicara melalui pandangan seorang aktivis. Kalau dia cendekiawan, dia akan berbicara sebagai seorang cendekiawan. Yang mengakibatkan apa kemudian? Yang merasa dia tindakannya lakukan itu normal gitu. Padahal ya sepanjang, taruhlah misalnya ya sepanjang 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ini, kelihatan anak pejabat negara yang memang mengumbar kemewahan itu baru kali ini gitu loh Pak. Ya. Bang Ray, kayaknya apa yang disampaikan Bung Karno waktu itu kayaknya udah nggak relevan hari ini ya. Apa itu? Bung Karno bilang, beri aku 10 pemuda, maka aku guncang dunia. Iya. Nah ini ada 3 nih, Gibran, Kaisang, Bobi, kurang 7. Tapi apa yang diharapkan dari anak-anak muda seperti ini? Dia mengguncang Indonesia memang, tapi untuk tidak hal yang positif. Berarti anak muda itu juga tidak selalu kemudian otomatis berbeda dengan ya karena mereka hanya menangkap anak mudanya Pak. Tapi sebetulnya secara implisit di dalam anak muda yang disebutkan oleh Pak Karno itu anak muda kayak dia waktu muda gitu loh Pak. Apa itu? Bersulit-sulit, independen,
baca buku banyak. Baca buku banyak. Iya. Kalau penting dia berdarah-darah, keluar masuk penjara untuk memperjuangkan apa yang ideal. Ini cuma bagi-bagi buku ya. Ini bagi buku dan anak dapat private jet, anak orang lain cuma dapat susu, dapat kaos sama buku. Anak dapat private jet. Iya. Gimana? Ternyata mondar-mandir, Bang. Mondar-mandir. Gak ada sekali ternyata. Itu dia. Kalau dari Biayanya cuma 90 juta kata KPK ya kan. Iya. Kalau biaya mondar-mandir 10 juta pakai private jet ke Amerika, kayak saya kira orang kaya di Indonesia ini Oh iya, Bang. semuanya kan pakai Karena private kalau jet. pakai misalnya Singapore Airlines, ya, yang itu kita menggunakan kursi Bisnis. bisnis, itu harganya sudah 94 jutaan. Ya itu maksud saya, kalau naik private jet ke Amerika, bolak-balik tadi kau bilang ya, biayanya cuma 90 juta per orang. Saya kira banyak orang kaya di Indonesia ini kalau ke Amerika naik private jet semua. Ya. Karena biayanya cuma 90 juta. Perusahaan private jet akhirnya bangkrut, Bang. Bukan, pesawat umum tuh bangkrut karena semua orang naik private jet gitu loh Pak. Cuma 90 juta kalau 90 juta ke Amerika apalagi ke Makkah ya kan. Itu kalau benar. Nah, kata KPK kan 90 juta biayanya. KPK cuma dengar dari Kaisar. Tapi mungkin perlu dikorek juga kan. Tentu. Benar nggak? Tentu. Nah ini Iya. bayar pakai apa? Iya. Yang bayar. Itu ada lagi isunya yang lain. Nggak selesai-selesai. Gak selesai. Oke, sahabat integritas. Demikian diskusi kita dengan Bang Ray Rangkuti. Perlu reformasi jilid kedua karena tatanan suprastruktur Indonesia, demokrasi, pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, kemudian ruang sipil yang menyempit, itu adalah modalitas yang harusnya ada di depan dalam membangun bangsa. Nah, di era pemerintahan Jokowi ini yang kemudian ditinggalkan, diikat, ditaruh di belakang, fokus pada pembangunan yang sifatnya fisik. Kita ketemu lagi di lain waktu, dan jika sahabat integritas suka, tertarik dengan konten ini, silahkan share, komen, subscribe, ya, perluas jangkauan orang-orang yang ingin membaca, ingin mendengarkan, ingin menyebarluaskan. Karena hanya dengan ini Indonesia dapat kita pertahankan sebagai negara yang baik. Semua orang berhak untuk mengkritik, semua orang berhak untuk mengawasi. Karena ujung-ujungnya ya, tuh lihat, Presiden Jokowi akhirnya bilang, keputusan IKN itu bukan keputusan saya, keputusan seluruh rakyat Indonesia yang sudah disetujui oleh DPR kan. Kita ditarik-tarik sekarang. Kemarin kita ngeritik katanya nggak bisa atau nggak boleh. Ya, itu sahabat integritas, sampai jumpa.